Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 3 Agustus 2022. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, atas pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan, sepanjang malam telah boleh kami lalui atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini, firman-Mu akan kami renungkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan setiap umat-Mu untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan secara khusus sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, kalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak akan dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan nyengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan hari ini adalah Ku tahu tapi, atau dalam bahasa Toraja, Sitonganna ku tandai apa, adalah sebuah kisah keluarga sebagai suami istri. Dikisahkan bahwa keputusan terberat suaminya adalah meminta istrinya keluar dari pekerjaan yang tentunya sangat sulit. Namun saran dokter bahwa hal itu adalah untuk mempertahankan janin dalam kandungannya. 2 bulan kemudian, suami sebagai kepala keluarga mulai khawatir tentang apa yang akan dipakai untuk berobat rutin ke dokter kandungan yang butuh dana besar sekali periksa. Jaminan hidup tidak lancar diberi oleh jemaat. Ini dilema bagi suaminya sebagai kepala keluarga, sehingga muncul suatu penegasan. Ku tahu tapi. Tuhan Yesus dalam satu kesempatan pengajaran mengajak para murid untuk mempertimbangkan 2 makhluk ciptaan lainnya. Burung gagak yang oleh bangsa Yahudi dianggap najis atau haram, tidak punya hikmat untuk membuat dan menyimpan makanan seperti manusia. Tetapi Tuhan memberi mereka makan. Bunga bakung yang masuk
golongan bunga anemon liar tak punya kreativitas menenun bahan pakaian seperti manusia. Tetapi Tuhan menghiasinya dengan keindahan yang lebih dari pakaian Raja Salomo. Tuhan sungguh memperhatikan segala ciptaannya. Jika para murid masih meragukan pemeliharaan Tuhan yang demikian detail, tepatlah jika Yesus menyebut mereka orang yang kurang percaya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah dan akan mengalami masa dilematis. Kita dapat berkata, "Ku tahu tentang kuasanya, tapi saya menjadi khawatir." Hanya keyakinan yang utuh pada janji setia Tuhan, maka kita dapat menikmati kemurahan-Nya. Baiklah kita hidup sesuai firman Tuhan dan memelihara perintah-perintah-Nya. Dengan demikian, Allah sebagai sumber berkat dan damai sejahtera akan senantiasa memelihara kita dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Allah yang setia memelihara kehidupan umat dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Kami sebagai murid, sebagai umat, sebagai anak-anak-Mu, seringkali khawatir dalam menjalani hidup. Meski kami tahu, tapi kami sering gagal meyakini bahwa Tuhan sungguh memelihara kehidupan kami. Bapa, biarlah Roh Kudus menolong, memimpin, sehingga setiap kebenaran yang telah diperdengarkan, biarlah itu menjadi kebenaran yang utuh di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat yang mengikuti renungan harian. Biarlah Tuhan memelihara, memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Pergumulan hidup yang dihadapi, biarlah Tuhan hadir, memberikan penguatan dan membuka jalan bagi mereka. Begitu juga Tuhan, dalam pekerjaan yang mereka kerjakan setiap hari, Tuhan hadir bersama dengan mereka, memberikan kesejahteraan untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Dan terlebih menjadi saksi dan menjadi berkat bagi sesama. Juga hamba berdoa dalam setiap pergumulan yang dihadapi jemaat, baik masalah keluarga, kebutuhan hidup, bahkan mungkin ada yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, sehingga semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Begitu juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan yang memerintah di dalam segala kedaulatan Tuhan dan semua yang terjadi dalam pemerintahan di negara ini. Biarlah boleh terjadi atas izin Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memimpin dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk pekabaran Injil yang dilakukan oleh umat-Mu melalui kehidupan mereka. Biarlah Tuhan hadir menguatkan dan semuanya itu menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Bapa, sepanjang hari ini kami akan lalui dengan berbagai pergumulan hidup. Namun kami yakin dan percaya bahwa sukacita damai sejahtera daripada Tuhan tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti. Biarlah Tuhan yang berkarya beracara di dalam setiap kegiatan yang kami akan lakukan sepanjang hari ini. Dan biarlah itu nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.